Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri dan hadirin sekalian, sebelum kita debatkan mosi kita yang berjudul Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman dari SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah yang mulia dan hadirin sekalian, dengan ini saya menyatakan dengan tegas bahwa saya sangat setuju terhadap mosi kita pada hari ini, yaitu apatisme terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Saya sangat setuju, dan berikut fakta-fakta yang saya akan kemukakan mengenai pendapat saya menyetujui tentang mosi kita pada hari ini. Menurut KBBI sendiri, apatis memiliki arti acuh tak acuh, tidak peduli, masa bodoh. Jadi apatis dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak peduli dengan segala hal yang terjadi di sekitarnya maupun dalam lingkup yang lebih luas. Menurut Lester Milbar, dalam political participation, apatis adalah orang yang tidak berpartisipasi serta menarik diri dari proses politik. Sedangkan menurut ML Gold, apatis adalah individu yang tidak beraktivitas secara partisipatif dan tidak memilih. Secara sederhana, politik dipahami sebagai rangkaian strategi yang berisi tujuan-tujuan yang erat kaitannya dengan kekuasaan, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan politik, serta kepentingan-kepentingan lain yang memuat tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, menurut Michael Rush, ada ciri-ciri orang yang bersikap apatisme. Yang pertama, ketidakmampuan untuk mengakui tanggung jawab pribadi, yang untuk seperti menyelidiki untuk menerima emosi dan perasaan sendiri. Yang kedua, perasaan samar-samar dan tidak dapat dipahami, rasa susah, tidak aman, dan terancam. Yang ketiga, menerima secara mutlak tanpa tantangan otoritas yang sah, seperti kode-kode sosial seorang tua ataupun agama. Dan nilai-nilai konvensional membentuk suatu pola yang cocok dengan diri sendiri, yang di dalam suatu klinis disebut dengan kepasifan atau pasivitas. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, ada beberapa hal yang mendukung untuk saya setuju terhadap mosi kita pada hari ini. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, sebagai contoh, Jamaah Masjid Al-Furqon Waihuhi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Suatu komunitas masyarakat diduga memiliki paham apatis terhadap politik di negeri ini. Ada kesan bahwa citra politik yang buruk menjadi faktor yang dominan sebagai penyebab apatisme politik dalam jemaah Masjid Al-Furqon Waihuhi ini yang Dewan Juri yang terhormat. Mereka menyatakan bahwa politik itu haram karena banyak yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan. Ada juga yang saling menfitnah satu sama lain, ada juga yang saling menyingkirkan satu sama lain. Hal itu tentu saja membuat suatu ketidakpercayaan terhadap komunitas ini. Mereka pun menyebutkan bahwa mereka tidak ingin ikut campur terhadap apapun politik di Indonesia ini. Sesungguhnya perilaku tersebut merupakan perilaku tak bermoral. Dewan Juri yang terhormat, perilaku ini bisa saja membuat orang-orang lain juga terhasut dan juga tidak peduli terhadap politik di Indonesia. Padahal ya, Dewan Juri yang terhormat, politik tentu saja sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek dan faktor-faktor lain di Indonesia. Jikalau politik kita sudah tergoncang, maka hal-hal lain juga akan ikut tergoncang. Ekonomi, sosial, budaya, dampak kita dari negara lain, tentu saja kita bisa saja dijajah kembali jikalau itu karena politik kita yang rusak. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sekali lagi menegaskan bahwa sikap apatisme terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat,
ada jumlah pemilih golput dalam pemilu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ada sekitar 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih atau sering kita sebut dengan golput dalam pemilu 2019. Jumlah ini setara dengan 18,02% dari seluruh daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2019 yang berjumlah 192,77 juta orang. Dewan juri yang terhormat, hal ini tentu pertanda bahwa sikap apatisme merupakan sikap yang tidak bermoral. Jikalau saja orang-orang yang memilih golput memilih untuk menyuarakan suaranya, mungkin saja mereka akan menemukan pemimpin yang baru dan sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga tidak terjadi lagi ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Karena sikap apatisme ini sendiri terjadi karena hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah. Dewan juri yang terhormat, adapun dampak dari sikap apatis yang tidak bermoral ini adalah yang pertama, hilangnya kontrol sosial, yang kedua, cenderung sulit berkembang, yang ketiga, meningkatkan individualisme dan kesadaran kolektif serta rasa solidaritas antara masing-masing ya, dan juga sikap yang tidak peduli terhadap apapun dan siapapun. Selanjutnya, bakal fatalnya dampak dari memelihara sikap apatisme ini adalah terjadinya perpecahan antara kita satu sama lain. Karena itu Dewan Juri yang terhormat, sikap apatisme ini terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada tahun 2021 mencatat bahwa tingkat kepercayaan anak muda terhadap lembaga politik sangat rendah, yaitu di angka 32,67%. Sehingga dengan ini dapat membuat pemilu sebagai momen menyatakan suara menjadi rusak dan bisa saja mendapat pemimpin yang salah dan terjadi ketidakpercayaan lagi antara masyarakat dengan pemerintah. Sungguh sangat tidak diinginkan betul yang Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa saya setuju dengan mosi kita pada hari ini. Terima kasih.